Puji nama Tuhan, saudara Shalom. Firman Tuhan bagi kita saat ini kembali terambil dari Matius 13, dari ayat 7 dan ayat 22. Begini firman Tuhan, saya bacakan bagi kita. Mari perhatikan, Matius 13 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sekali lagi, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Menghimpit firman itu, menghimpit biji atau benih yang jatuh di tanah dengan semak duri, ya. Benihnya jatuh di tanah yang bersemak duri, benih itu bertumbuh, tapi semak duri juga bertumbuh makin besar dan semak duri itu menghimpit benih tadi dan akhirnya benih itu mati. Semak duri. Kita lihat apa artinya. Di ayat 22 dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman. Firman didengar. Ya. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Haleluya. Betapa sangat powerful sekali kekhawatiran kita. Kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Itu membuat kita tidak bertumbuh. Dan firman itu akhirnya tertekan, tidak mengalami pertumbuhan, dan akhirnya firman tidak membuat kita semakin kuat. Firman hanya menjadi sebatas pengetahuan saja barangkali, tapi tidak membuat kita semakin mencintai Tuhan. Sebab kita masih lebih mencintai dunia. Dikatakan saudara, orang yang diumpamakan sebagai penerima firman Tuhan di tanah yang bersemak duri, dikatakan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia, khawatir akan hari esok, khawatir akan masa depan, khawatir akan pekerjaan, khawatir akan penghidupan, khawatir akan banyak hal, khawatir tidak bisa menafkahi keluarga, khawatir tidak ada kerjaan, khawatir pekerjaannya tidak bisa lama, khawatir dan khawatir. Kekhawatiran kita itu akhirnya mematahkan kaki rohani kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kekhawatiran tentu dialami oleh semua orang, tapi kalau kita sudah memfokuskan pikiran, perasaan, energi kita kepada apa-apa yang kita khawatirkan, padahal belum tentu kekhawatiran itu terjadi, akhirnya kekhawatiran itu menghentikan langkah kita, membuat kita tidak berbuat apa-apa. Fokus hidup kita adalah kekhawatiran kita. Pikiran kita tertuju kepada kekhawatiran kita. Tentu tidak semua dalam hidup ini bisa kita kendalikan. Tentu tidak semua dalam hidup ini bisa terjadi seperti yang kita harapkan. Namun kita harus terus berusaha untuk melakukan bagian kita dan tetap berfokus pada kebenaran. Masalah akan tetap ada. Pergumulan akan tetap ada selama kita hidup. Tapi selama kita berusaha, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Apalagi bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatu. Kalau kita berfokus pada kekhawatiran kita, maka kita hanya akan menghabiskan tenaga dan potensi kita untuk mengatasi kekhawatiran kita itu. Padahal sesungguhnya ketika fokus kita kepada kebenaran, kepada firman Tuhan, sembari kita bertanggung jawab melakukan bagian kita, maka kita akan menerima kekuatan, mendapatkan kekuatan yang
akhirnya membuat kita mampu melewati hari demi hari. Masalah tetap ada, tapi kita tidak terpenjara di dalam masalah itu. Pergumulan tetap ada, tapi kita tidak terpenjara dalam pergumulan kita. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Seperti apa tipu daya kekayaan yang menghimpit firman? Orang beranggapan semakin kaya maka semakin bahagia, sehingga dia akan mengerahkan seluruh tenaga, pikiran, potensi, dan waktunya untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya mengorbankan waktu dengan Tuhan. Tidak beribadah, tidak ada lagi jam perenungan firman Tuhan secara pribadi, tidak melayani. Pokoknya waktu dan segala kesempatan yang dia miliki, tenaga, potensi yang ia punya, semua ia kerahkan untuk itu tadi, mendapatkan kekayaan. Kenapa? Karena dia sudah ditipu. Dia pikir semakin kaya semakin bahagia. Dia pikir semakin kaya, semakin banyak, maka semakin sempurna hidupnya. Saya belum kaya. Saya tidak pernah menjadi kaya. Tapi saya tahu bagaimana rasanya memiliki sesuatu yang pernah didamba-dambakan. Setelah kita memilikinya, biasa saja. Nothing special, tidak ada yang istimewa. Saya tidak sedang mengajak kita untuk pesimis atau tidak memiliki semangat untuk berkembang, menyerah dengan keadaan. Tidak. Mari kita tetap berusaha, berupaya sedapat mungkin jadilah orang kaya. Tapi bukan itu tujuan kita. Sebab apa? Kekayaan tidak menjamin apapun. Dalam kitab Injil di bagian yang lain dikatakan, sekalipun seseorang banyak kekayaannya, banyak hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Lihat bagaimana tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Seseorang kalau dia masih merasa kekayaan dapat membahagiakan hidupnya, tidak mungkin firman Tuhan itu bertumbuh dalam dirinya. Tidak mungkin seseorang yang masih merasa atau menganggap kekayaan bisa membahagiakan atau memuaskan dirinya, tidak mungkin dia bisa mencintai Tuhan secara proporsional. Tidak mungkin dia mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Tidak mungkin. Jadi, mari kita introspeksi diri. Apakah kita masih dalam kondisi khawatir dengan dunia dan masih dalam tipu daya kekayaan? Mari kita keluar dari keadaan itu. Kita keluar dari situ. Kita tinggalkan. Fokus kita kepada Tuhan. Bekerjalah, berusahalah, berbisnislah. Tapi kebahagiaan kita tidak diukur dari seberapa banyak harta kita. Kebahagiaan kita adalah Tuhan. Tuhanlah kebahagiaan kita. Kita memiliki Tuhan, maka kita sudah memiliki segalanya. Kita memiliki segalanya, tapi tidak memiliki Tuhan, maka kita tidak memiliki apa-apa. Semoga jadi berkat. Tuhan memberkati. Shalom.